Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita terhadap kitab Yesaya, kita telah sampai dalam Yesaya 53, pasal utama dan krusial dalam kitab Yesaya yang banyak berbicara tentang penderitaan Kristus. Dari kitab Yesaya ini, Filipus, sang penginjil memulai untuk menginjili sida-sida dari Ethiopia, yang kemudian melanjutkan perjalanan ini dengan gembira. Saya berharap bahwa hari ini ketika kita mempelajari kitab Yesaya pasal 53, apa yang terjadi dengan sida-sida Ethiopia di masa lalu akan terjadi pada Anda. Dan kata-kata dalam episode hari ini akan menjadi berkat penyebab hubungan pribadi dengan Kristus Sang Penyelamat. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran setelah jeda rehat. Berjumpa kembali Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita telah mencapai Yesaya pasal 53 dan tentu saja bersamanya ayat terakhir dari 52, ayat dari 13 sampai akhir pasal. Apa yang Anda lihat dalam ayat ke-52 ini? Ayat terakhir dan juga ayat ke-53. Saya melihatnya di pasal yang hebat ini merupakan puisi keempat dari 4 puisi yang ditulis oleh Yesaya tentang hamba dari Yehova. Dan saya ingin mengatakan puisi yang bagus yang berbicara tentang Kristus dan Dia yang disalibkan. Saya mengingatkan pemirsa terkasih bahwa buku kedua dari kitab Yesaya dari pasal 40 hingga 66 yang terdiri dari 27 pasal yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Bagian pertama adalah dari 40 hingga 48, satu bagian dari 49 ke 58 bagian lainnya, dan bagian ketiga 66. Pasal ini berada di tengah-tengah bagian kedua, yang berarti berada di tengah-tengah buku kedua. Buku kedua mengingatkan kita pada perjanjian baru, seolah-olah Roh Kudus ingin memberitahu kita apa inti dari perjanjian baru. Kristus disalibkan. Itulah sebabnya puisi indah ini terdiri dari 15 bait dan masing-masing 3 bait menjadi satu paragraf. Paragraf indah puisi itu 3 ayat terakhir dari pasal 52 ayat 13, 14, 15 itulah satu paragraf. Lalu 3 ayat berikutnya ide lain, 3 syair setelahnya adalah gagasan ketiga, keempat, dan kelima. 5 kali 3 sama dengan 15 bait dalam puisi besar yang keempat ini. Saudara Yosef, izinkan saya untuk membaca ayat terakhir dari ayat 52, di mana kita membaca, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti anak manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sesungguhnya hambaku, dia menunjuk kepadanya. Apa yang kita lihat dalam ketiga ayat ini tentang hamba? Tentu saja Tuhan bangga dengan hamba ini. Dan tidak ada tuan yang bangga terhadap hambanya. Namun wajar saja jika hambalah yang menunjuk pada Tuhan dan berkata, lihatlah Tuanku.
Namun sesungguhnya hamba ini adalah sahabat Tuhan semesta alam. Dia bukanlah hamba sembarangan. Namun dia menerima menjadi hamba dengan rela untuk memuliakan Tuhan, sedangkan manusia menghinanya. Iya, Itulah sebabnya Allah menuju kepadanya dengan berkata, "Lihatlah hambaku." Dan saya melihat di paragraf ini dua perspektif berbeda dari sudut pandang masyarakat tercengang karena sangat mengerikan. Dilihat dari sisi lain, masyarakat akan terheran-heran karena kemegahannya. benar. Jadi kalimat, "Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia," yang terjadi selanjutnya seolah-olah kita letakkan di antara tanda kurung. Mengapa banyak orang takjub kepada Kristus? Karena begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, jadi akan banyak yang tercengang. Ayat dalam bahasa Ibrani artinya 15. demikian. Artinya Ayat 15. ayat 15, "Pasti banyak yang terheran padamu." Kapan? Saat dia muncul dalam kemuliaan dan kekuasaan. Seluruh bumi akan tercengang dan dipenuhi kemegahannya. Faktanya pada hari penyaliban wajah Kristus tampak mengerikan. Siapapun yang melihatnya merasa takut. Juga akan ada alasan kedua, hal ini akan membuat masyarakat menjadi takut. Bukan hanya karena pemandangan yang mengerikan, tapi karena kemuliaan. Pemandangan di mana Kristus akan menampakkan diri. Banyak bangsa akan terheran-heran melihat dia, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi dia menyajikan kepada kita dua gambar Kristus. Gambar pertama, banyak orang yang terheran-heran melihat gambarnya yang rendah hati ketika dia datang pertama kali, Dan khususnya kayu dan salib. khususnya di kayu salib. Benar. Tapi ayat 15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya Benar. melihat dia, karena pemandangan yang mulia ketika dia datang dalam kemuliaan dan kuasa. Benar. Mari kita beralih ke awal ayat 53, juga 3 ayat pertama, sebagai kumpulan 3 ayat yang telah Anda rujuk sebelumnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Mohon jelaskan ayat pertama, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ada pembicaraan tentang lengan Tuhan. Ya, kita ingat bahwa dalam pasal 51 ayat 9, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Ketika lengan Tuhan datang, siapa Kristus? Dia dipanggil ke sini, lengan Tuhan. Mereka meremehkan dia dan menolak dia. Persis seperti yang kita baca di Malaki 2, di manakah Allah keadilan? Ketika Allah keadilan datang pada mereka di Malaki pasal 3, tak seorang pun dapat bertahan pada hari kemunculannya. Jadi manusia ingin Tuhan turun tangan, namun ternyata manusia ingin Tuhan ikut campur tangan. Menurut kemauannya, jadi dia membentuk Tuhan, dan itu sebabnya orang-orang sangat senang dengan berhala. Kenapa? Akulah yang membentuknya. Jika aku tidak menyukai hidungnya, aku akan mencabutnya. Aku akan Jika mengubahnya. aku tidak menyukainya, aku dapat melakukan apa yang aku suka. Namun Allah yang Maha Kudus yang membenci dosa, tidak, saya tidak menginginkan dia, saya tidak ingin dia seperti ini. Jadi di sini bangun, wahai tangan Tuhan. Tangan Tuhan datang ke dunia pada waktunya, dan Alkitab memberitahu kita siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar. Dan kepada siapakah? Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Kita mendengar yang berikut ini, Tuhan dengan kemuliaan yang agung, Yehova, Mesias yang ditunggu-tunggu, datang seperti seorang hamba yang taat. Oh, betapa menakjubkannya berita ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kemudian ia melanjutkan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Kristus, akar hijau, tanaman yang tumbuh dari tanah kering. Apa yang dia katakan pada kita di sini? Kita melihat dalam ayat ini dua gambar yang berlawanan. Jadi di hadapan Allah sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Pemandangan yang menenangkan jika Anda berjalan di padang pasir dan kemudian Anda menemukan akar hijau di tanah kering. Saya yakin Anda akan meninggalkan segalanya dan memperhatikan akar hijau ini. Inilah tepatnya yang Tuhan lakukan. Ketika Kristus datang ke dunia, dia membuka langit, seolah memanggil semua penghuni surga dan berkata, datang dan lihatlah, akhirnya aku menemukan seorang manusia yang akan membawa kegembiraan di hatiku. Tapi orang ini sendiri di ayat 2 kita baca, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya.
Dua gambaran yang berlawanan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi Tuhan memilih dia dan orang-orang menolak dia. Mengapa orang menolak dia? Karena dia orang pilihan Tuhan. Benar, Selera Tuhan kita berbeda dengan selera manusia. benar. Jadi mengatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, itulah penilaian masyarakat, cara pandang umatnya. Benar. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Ia dibenci dan ditolak. Bagaimanakah hal ini digenapi dalam kehidupan Kristus di bumi? Bahkan sepanjang hidupnya dan di akhir hidupnya juga, misalnya dalam Yohanes 1, ketika Filipus memanggil Natanael, dia berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ia kemudian berkata, astaga aku kira kamu serius. Ia berkata, aku memang serius. Ia berkata, mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sekarang kita baca Yohanes pasal 7. Ketika Nikodemus menginginkannya, bukan untuk membela Kristus, tapi dia mencoba menghentikan kebencian yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya. Ia berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Mereka menjawab, ada apa denganmu Nikodemus? Kami dulu menghargaimu. Pernahkah ada seorang nabi dari Galilea? Carilah dan lihatlah bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ia dihina dan dihindari orang. Pada akhir hidupnya mereka menetapkan harganya, ironisnya Alkitab menyebutnya sebagai harga yang mahal. Berapa harganya? 30 keping perak. Berapakah 30 keping perak itu? Ketika seekor lembu menabrak seorang budak dan budak itu mati. Pemilik lembu itu membayar kembali kepada pemilik budak itu dan memberikannya 30 keping. Seolah berkata, ini tidak ada kekerasan yang dilakukan, budak ini meninggal. Ini ambil 30 keping perak. Bangsa ini menghargai Mesias dan rajanya hanya dengan 30 keping perak. Ia dihina dan dihindari orang. Penolakannya juga terlihat jelas dalam referendum tersebut yang digelar di persidangan. Ketika orang-orang memilih antara dia dan juga Barabas. Semua ditujukan kepada Barabas dan tidak satu suara pun pada Kristus. Ada patah umum yang mengatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Pepatah ini sangat bertolak belakang dengan perkataan Alkitab. Suara orang-orang pada hari penyaliban bertentangan dengan suara Tuhan. Ketika mereka memilih Barabas dan Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Benar, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Sesungguhnya, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Bersikaplah bijaksana sepanjang hidupnya yang sangat seimbang. Ditinggikan dalam kebangkitannya dari kematian. Dimuliakan dengan kenaikannya ke surga. Menjadi sangat tinggi dengan duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Di ayat 13 kita membaca sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Kita membutuhkan penjelasan tentang urutan kata kerja di sini dan apa artinya, apa yang dimaksud dengan mereka. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ada 4 kata kerja yang ingin kita pahami. Jadi pertama-tama kita melihat bahwa dalam pengulangan ini, dia ingin untuk meninggikan hamba ini sebanyak mungkin. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Dan dia tidak hanya mengatakan ditinggikan, tapi dimuliakan. Beberapa penerjemah memberi kita wawasan yang indah ketika mereka mengatakan bahwa akan berhasil. Berlaku untuk seluruh kehidupannya dimulai sejak dia masuk ke dalam bait suci untuk membersihkan bait suci. Dia bertindak secara seimbang meskipun dia sangat marah. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Tentu tidak. Dan dia tetap seperti ini. Sampai dia mencapai kayu salib. Dan dalam persidangan kita mendapati dia sedang bersikap dengan sangat bijaksana dan seimbang. Tapi kemudian ada sesungguhnya hambaku akan berhasil, yang akan ditinggikan melalui kebangkitan dari maut. Dan kemudian dipuji melalui kenaikan. Dan kemudian ia akan dimuliakan ketika ia duduk di sebelah kanan dari tahta kemuliaan, di tahta yang sama dengan Allah. Manusia duduk di tahta Allah, jawabannya adalah ya. Orang ini adalah sahabat Tuhan semesta alam yang datang sebagai manusia. Tapi dia berhasil ditinggikan, dipuji, dan dimuliakan. Jadi inilah peningkatan keagungan. Ya. Benar. Ada juga pernyataan lain tentang ayat 2 di pasal 53, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Kita ingin tahu apakah tumbuhan lunak dan akar merupakan pengulangan makna yang sama ataukah ada perbedaan di antaranya. Saya melihat bahwa di sini
penuh kehidupan di negeri yang tidak bisa melahirkan kehidupan. Tapi dikatakan tentang Kristus, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bukanlah suatu rahasia, itulah kata Nazaret yang dikatakan Matius di akhir pasal yang kedua. Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Faktanya kita tidak membaca di semua nubuatan bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Tapi kata Nazaret, Nazar dalam bahasa Ibrani atau Yunani berarti tanaman dan akar yang lembut. Ranting. Dan itu sebabnya kita baca sebanyak 7 kali. Ini adalah salah satu dari 7 kali penyebutan dalam perjanjian lama bahwa Kristus adalah tanaman yang lembut dan akar yang berikan kehidupan di lahan kering. Seperti yang kita baca tanah kering, tapi sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Bangsa Israel adalah tanah kering dan seluruh dunia tanah yang kering. Kristus sendiri adalah akar yang hijau yang tumbuh dari tanah kering. Benar. Ayat 4, 5, dan 6, dan ini adalah kelompok ketiga di bagian kita sekarang, berbicara tentang kepedihan dan kesedihan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pertanyaan saya, siapakah yang berbicara di sini, Saudara Yosef? Ini adalah sisa orang percaya di masa depan. Tentu saja di sini Yesaya sedang berbicara, tapi dia berbicara atas nama mereka, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tentunya kita bisa berkata ini hari ini dan menyimpan untuk diri kita sendiri. Maka di ayat sebelumnya kita membaca bahwa ia seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Apakah ada hubungan antara Kristus dan kesedihan? Faktanya tidak, sebaliknya. Dari kekekalan dia adalah subjek sukacita Bapa, seperti yang kita pahami dari Amsal pasal 8. Apa hubungan dia dengan kesedihan? Dia menjelaskan hal ini kepada kita dalam ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kemudian dia berkata, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Seorang pria Yahudi percaya kepada Kristus dan menghadiri pertemuan perjamuan malam Tuhan, dan dia berdiri untuk membaca Yesaya 53. Dan ketika dia membaca ayat ini sambil menangis, ia berkata, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Sambil menangis dia berkata, kami salah. Kemudian ia melanjutkan membaca, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Banyak orang yang heran bagaimana kita bisa menyukai salib. Mengapa? Faktanya salib, Kristus menanggungnya atas nama saya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak mengasihi Kristus yang disalib, dipermalukan, yang menderita, dan yang merasakan kematian dalam kasih karunia Tuhan untuk saya? Bagaimana saya tidak menghargai Kristus? Itu mengapa dia berkata dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang tentang keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Anda tunjukkan kaum sisa orang percaya akan mengatakan hal ini juga di masa depan. Ya. Agar menjadi jelas buat pemirsa, bangsa Yahudi bahkan sekarang dalam diasporanya mengakui bahwa yang disalib di kayu salib adalah laki-laki yang disebut Yesus Kristus, dan bahwa Yesus bukanlah Mesias. Ya. Dan bahwa penyalipannya di kayu salib merupakan penghakiman dan murka Allah atas dia. Itu yang mereka katakan, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jika Anda bertanya pada orang Yahudi sekarang, dia akan memberitahu dia yang mati di kayu salib bukanlah Mesias. Dia adalah Yesus yang membuat Tuhan murka dan telah dipukul di kayu salib. Namun ketika mereka mengalami kesusahan besar pada hari pendamaian, mata mereka akan terbuka terhadap pribadi Kristus, domba Tuhan yang disembelih. Mereka akan tahu bahwa mereka telah salah seperti yang Anda tunjukkan. Benar. Mungkin saat itu mereka akan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dirumukan karena kejahatan kita. Ini adalah permulaan pertobatan. Ya. Menerima pekerjaan Benar. Kristus di kayu salib secara pribadi. Benar. Saya ingin berhenti pada kata kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Apakah ini dikatakan hanya untuk bangsa itu atau semua orang yang telah tersesat? Kita semua. Seseorang pernah mengomentari ayat indah ini, ayat 6-53 dengan mengatakan ada 2 perguruan tinggi dan 1 universitas. Siapapun yang masuk ke kedua perguruan tinggi tersebut akan lulus dari universitas tersebut. Apa sajakah kedua perguruan tinggi itu? Saya berharap pada setiap orang meskipun dia tidak membaca atau menulis masuk ke dalam perguruan tinggi ini. Universitas pertama, kita sekalian sesat seperti domba. Saya juga, saya adalah ketuanya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini juga universitas lain. Masing-masing dari kita telah mengambil jalannya masing-masing. Anda akan menjumpai orang yang berzina mengambil jalan yang lain dari para pemabuk selain dari rentenir.
Jadi setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi kita adalah orang berdosa bukan? Dan kemudian kita membaca, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu universitas yang indah, maka dia yang memasuki universitas pertama dan berkata kita sekalian sesat seperti domba. Dan yang kedua, masing-masing kita mengerjakannya sendiri. Saya berbeda dari Anda dan Anda berbeda dari saya dan dari penonton. Tapi kita semua telah berdoa, kita semua telah hilang. Kemudian ia Kita berkata, sekalian. tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Dari kita semua berbagilah dia akan lulus dari universitas ini. Dia akan dibebaskan dan dia akan Baik. dibenarkan. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Dalam ayat 5 dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kami ingin mendapatkan klarifikasi dari ganjaran yang mendatangkan keselamatan dan tentang bilur-bilurnya. Mohon uraikan kata-kata ini, Saudara Yosef. Ya misalnya saya berhutang pada seseorang, sebenarnya saya tidak suka bertemu pria ini. Dan ketika saya tahu bahwa dia ada di satu rumah, saya tidak akan masuk ke dalam rumah. Mengapa? Karena saya berhutang padanya dan dia terus minta hutang dan saya bangkrut. Sampai seorang dermawan datang seperti Anda misalnya dan membayar hutang saya untuk saya. Dalam hal ini, saya akan berdamai dengan orang itu karena hutangnya telah dibayar. Atau biarkan saya mengatakannya secara berbeda. Ada sistem yang indah dengan judul 2 orang mati untukku. Ini tentang 2 saudara laki-laki. Yang satu sangat jahat dan satu lagi memberitahukan firman dan menyuruhnya bertobat. Tapi sayangnya dia terus melakukan kejahatannya sampai dia bertindak terlalu jauh dan membunuh seseorang dan pakaiannya berlumbu darah. Dia berlari ke saudaranya dan mengatakan padanya, sembunyikan aku, polisi mengejarku. Jadi dia memberitahunya, cepat buka bajumu. Maka dia melepasnya dan sauteriman itu memakainya. Polisi datang dan menemukan seseorang memakai pakaian penuh darah, jadi mereka membawanya ke penjara. Sepanjang persidangan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun hingga ia dijatuhi hukuman mati. Dia bilang, aku hanya punya satu permintaan. Tolong berikan surat ini setelah eksekusi kepada saudaraku. Dan dia mengatakan kepadanya, aku telah menerima kematian atas nama kamu untuk memberi kamu kesempatan bertobat. Orang yang saudaranya meninggal demi dia, pemerintah tidak akan minta apapun darinya. Ada perdamaian dengan pemerintah. Tapi seseorang membayar harganya. Benar. Ketika Kristus disalib, dia membayar harga dosa-dosa saya. Lagu itu berbunyi, kaulah yang mati untukku, engkau memikul semua beban saya. Di surga engkau menjadi perantara bagiku. Saya berhutang budi pada orang yang hebat ini. Bahwa ada kedamaian dengan Tuhan dalam hal ini. Dari dia yang memikul Dan oleh hukuman itu. bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa yang dimaksud dari bilur-bilurnya? Sakitnya cambuk ketika Rasul Petrus mengutip ini dan berkata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tentu saja yang dia maksud bukan bilur yang disebabkan oleh tangan manusia. Tapi bilur dalam bentuk tunggal apa yang Kristus tanggung dari tangan Allah sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Karena rasa sakitnya disebabkan oleh tangan manusia menjadikan dia syahid Tepat. kebenaran. Namun kita perlu penderitaan penebusan dari tangan Tuhan, hakim yang adil, pemilik hutang. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Semoga Tuhan Kami ingin memberkatimu. untuk melanjutkan bab besar ini yang menjadi penyebab keselamatan dan berkat bagi jutaan orang selama berabad-abad. Kita Benar. lanjutkan di episode selanjutnya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita akan menuju ke hadirin. Kita telah memulai episode pembicaraan tentang pribadi Kristus di ayat 13, bagian terakhir pasal 52. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Dan kita telah melihat 4 hal dalam kata-kata tersebut. Ada yang bisa jelaskan? Akan berhasil. Kata pertama sudah jelas di dalam hidup Kristus dan setiap aspek-aspek hidupnya. Dia benar-benar berurusan dengan semua kebijaksanaan dan pengetahuan. Kata kedua akan ditinggikan. Dia ditinggikan dalam kebangkitan dari kematian. Dan kata ketiga adalah disanjung. Kristus dimuliakan melalui kenaikan. Dan kata keempat menjadi sangat tinggi dengan duduk di sebelah kanan tahta Tuhan yang maha tinggi. Benar, kemuliaan masa depan. Saudara Yosef, Menjadi sangat tinggi. menjadi sangat Ketika tinggi. hidup di sebelah kanan yang mulia raja. Benar. Benar. Kemudian di ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Dan kita tahu ada hubungannya juga dalam ayat 15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Apa hubungan kedua ayat tersebut? Keheranan pertama adalah ketika Tuhan Yesus berada di bumi dan khususnya pada saat penyaliban karena wajahnya rusak. Gambar kedua inilah yang akan kita lihat nanti saat Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaannya pada kedatangannya yang kedua kali dan betapa hal ini akan menjadi penyebab keheranan banyak negara.
Artinya demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa atau mengherankan banyak negara. Benar. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Baik. Kita ingin mengetahui dari ayat 1-3 di awal pasal 53, cara Allah memandang Kristus dan cara dunia memandang Kristus. Bagaimana kedua perspektif itu terlihat jelas. Tuhan melihat Kristus sebagai tanaman yang lunak, dan seperti akar yang tumbuh di tanah yang kering, meskipun terjadi kekeringan, dialah yang membawa kebahagiaan kepada Tuhan. Tetapi orang memandang dia sebagai orang yang hina. Mungkin kita melihat dia dalam Yohanes 1 ketika Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan kita melihat hal yang sama dengan Nikodemus di Yohanes 7. Dan kami melihat dari bangsa ketika dia dijual seharga 30 keping perak. Harga yang sangat murah. Jadi dia dihina oleh orang-orang, namun bagi Tuhan, dialah sumber sukacita Tuhan. Benar, dia dihina dan ditolak manusia. Benar. Bagus. Saya punya pertanyaan terakhir. Saya ingin tahu siapa pembicara di sini, kepada siapakah hal ini berlaku. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Siapa yang berbicara di sini? Pembicara di sini adalah sisa-sisa orang saleh ketika mereka kembali dan juga mereka bertobat. Mereka berpikir bahwa dia memang demikian dipukul karena dia memang adalah orang berdosa. Mereka tidak tahu atau mereka tidak mau percaya bahwa dia ditimpa dosa mereka. Tapi ketika mereka kembali di kemudian hari, mereka bertobat. Mereka berkata, padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul ditindas Allah dan menderita. Tetapi dia tertikam oleh Tetapi karena dia pemberontakan tertikam kita karena dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Benar. Benar? Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Terima kasih. كم أود أن ألمس حبك كم أود أن آتي وأشثو إليك كم أود أن أكسر قارورتي وأغسل بدموع قدميك أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للنصيب أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للطبيب إن لمستك فيك لي كل الشفاء إن سألتك أنت كل منيتي وإن كسرت طيبي لك والكبرياء ستغفرا سيدي خطيئتي أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للنصيب أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للطبيب أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للنصيب أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للطبيب Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.